Marki bom dalam aksi demo vonis Rizik. Benarkah AHY terlibat di belakangnya? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Sidang vonis Habib Rizik Syihab yang sempat diwarnai unjuk rasa massa pendukung terjadi menjadi bola liar di media sosial. Selain menyoroti soal vonis HRS yang dinilai berlebihan, banyak juga yang menanggapi terkait massa pendukung HRS bersitegang dengan aparat. Bahkan ada yang mengaitkan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY adalah dalang dibalik unjuk rasa sidang Habib Rizik Syihab. Seperti diketahui, Rizik Syihab bakal mendekam di dalam penjara selama masa pemilu dan pilpres secara serentak Februari 2024 mendatang. Dalam sidang Rizik Syihab, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Rizik Syihab 4 tahun penjara soal kasus pemalsuan hasil swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Sehingga apakah Rizik Syihab tetap akan menjadi kekuatan politik dalam Pilpres 2024 mendatang? Apalagi saat ini, organisasi bentukannya Front Pembela Islam atau FPI sudah dibubarkan oleh pemerintah. Saat sidang vonis Rizik Syihab, ratusan simpatisan ikut melakukan demonstrasi. Kepolisian pun mencegah ratusan simpatisan Rizik Syihab tertahan di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur. Lantaran sidang dengan agenda vonis, ratusan simpatisan Rizik Syihab mencoba untuk hadir dan mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pantauan Tribun Jakarta.com, massa simpatisan terus berdatangan ke lokasi ini. Adapun aksi bentrok yang sebelumnya sempat terjadi lantaran massa masih terus memaksa untuk menerobos barikade polisi. Gas air mata juga sempat ditembakkan ke arah massa dan akibatnya lalu lintas dari Pondokopi ke Cakung maupun sebaliknya tak dapat dilintasi. Di tengah aksi massa itu muncul beberapa tweet yang menyinggung peran Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam demo Rizik Syihab. AHY bandar demo Rizik. Gak heran sih, buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Kata-kata yang tertulis dalam foto. Dalam foto itu tersemat foto AHY dengan memakai logo baju Partai Demokrat. Tidak hanya itu, ada juga screenshot media online menuliskan adanya pergerakan massa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Atas hal itu, politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana bereaksi. Ia langsung menanggapi soal rumor tersebut di media sosial Twitter. Panca menegaskan bahwa tuduhan itu adalah fitnah yang ditujukan untuk menghancurkan elektabilitas AHY. Bukan hanya itu, Panca pun menduga bahwa kakak pembina adalah pihak yang mengarahkan buzzer untuk menyebar rumor tersebut. Fitnah apalagi ini? Kalau nggak sanggup bersaing dengan baik, masa kakak pembina mengeluarkan buzzer RP murahan begini? Katanya di akun Twitternya Panca 66 pada Kamis 24 Juni 2021, dikutip dari terkini.id jaringansuara.com. Udah pakai akun-akun baru netas lagi, maksud hati menghancurkan elektabilitas AHY dan Partai Demokrat, masa caranya begini? Hahaha. Lanjutnya, Panca membagikan pernyataannya itu bersama beberapa gambar terkait AHY yang dituding sebagai dalang di balik unjuk rasa. Pada gambar pertama, terdapat sebuah artikel pemberitaan berjudul 200 simpatisan Habib Rizik ditangkap di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ada yang bawa pisau. Siapa lagi dalangnya kalau bukan pendukung setia Rizik, yaitu AHY. Demikian tertulis dalam gambar tersebut. Dalam gambar selanjutnya tertulis tudingan yang sama, bahwa AHY mengirim massa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Disebutkan bahwa motif AHY mengirimkan massa, yaitu karena Rizik adalah salah satu sumber suara Partai Demokrat. Seperti diketahui, Rizik Syihab adalah mantan imam besar Front Pembela Islam atau FPI yang memiliki banyak simpatisan. Mengapa mengirim massa ke depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Karena tanpa Rizik suara Demokrat akan jatuh. Demikian tertulis di bawah foto AHY. Pada gambar terakhir juga tertulis tudingan yang sama, bahwa AHY Ketua Umum Demokrat adalah dalang demo. Jika memang AHY tidak ada urusannya dengan demo Rizik kemarin, penulis rasa Panca tidak perlu mengkambing hitamkan kakak pembina. Bagi penulis, Panca terlihat seperti terancam. Dan bisa jadi apa yang dikatakan massa dalam aksi tersebut adalah benar. Karena selama ini Demokrat sebagai oposisi sangat vokal dalam mengkritik pemerintahan Jokowi, baik itu masalah RKUHP, RUU KPK, dan sejumlah rancangan undang-undang lainnya yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat menurut mereka. Yang tentunya itu dilakukan AHY guna untuk menyerang pemerintahan Jokowi, untuk mendapatkan peruntungan yang akan mendongkrak elektabilitas guna maju di Pilpres 2024. Hal ini terlihat jelas AHY telah melakukan beberapa kunjungan yang mungkin untuk persiapan Pilpres 2024 mendatang. Dalam pertemuan tersebut, AHY mengaku membicarakan banyak hal bersama Anies terkait isu-isu yang ada di DKI Jakarta. Ada sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini juga akan membahas polemik yang terjadi dalam skala nasional. Ya mungkin membahas polemik Anies kali ya.
AHY juga melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Syaiko, yang katanya hanya kunjungan balasan dari PKS setelah AHY melakukan kunjungan ke kantor PKS. Bahkan, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Hersaki Mahendra Putra juga mengatakan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY telah bersilaturahmi dengan Partai Golkar, PKB, PKS, PAN, dan PBP guna membuka komunikasi dengan semua partai politik. Dari kunjungan saja bisa dilihat bahwa Pangeran Cikasiri sedang membangun koalisi dengan sejumlah partai agar diusung pada Pilpres mendatang. Kunjungan parpol saja tidak cukup, tentunya AHY juga membutuhkan dukungan masyarakat dong. Kembali ke Rizik, kita tahulah pendukung Habib Rizik tersebar di berbagai daerah Indonesia dengan jumlah yang cukup banyak. Mereka militan dan tidak segan-segan bergerak bila mendapat perintah darinya. Dan penulis rasa AHY berpikir pengaruh Habib Rizik akan diperhitungkan oleh calon presiden 2024 mendatang. Lantas, bagaimana menurut Anda? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, berak turun tidak jauh dari pembuangannya. Salah seorang pendemo di sidang vonis Rizik Syihab yang membawa senjata tajam diduga untuk melakukan kerusuhan, ternyata anak buahnya Anies Baswedan. Pria yang membawa senjata tajam saat ratusan, bukan ribuan dan jutaan simpatisan polos dan lugu yang bisa disimpulkan juga sebagai bodoh, ternyata merupakan pegawai suku dinas ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian di Jakarta Timur. Jakarta sarang radikal berisi pekerja yang juga ngeri. Penulis mengira ini adalah sebuah janji politik yang sedang dijalankan oleh Anies saat ia menang di Pilkada DKI Jakarta. Pasti ada kontrak-kontrak politik yang membuat orang-orang pengikut Rizik ini bisa dengan mudah bekerja di dinas yang dibawahi oleh Anies Baswedan. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan ini menjadi sebuah dinas yang ada di bawah perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Kalau begini kita melihat bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian di Jakarta Timur ini ada di bawah Anies Baswedan. Dari struktur dinas, kita harusnya tahu bahwa mereka ini bisa dianggap ASN. Mereka harus bebas dari radikalisme dan aksi-aksi anarkisme. Mereka harus dibuat senetral mungkin, karena mereka ini melayani masyarakat. Bentrok antara pendukung Rizik dan polisi berlangsung sejak pukul 10. Bentrokan pecah di Jalan I Gusti Ngurah Rai, yakni di sekitar flyover Pondokopi. Mereka itu ditahan polisi agar tidak menuju pengadilan. Rizik diputus bersalah dan divonis 4 tahun penjara karena menyebarkan hoax soal tes PCR di rumah sakit yang pernah jadi RS Fokus Ibu Bersalin. Para massa tidak terima dua hal. Pertama, tidak terima statement yang benar dari jaksa bahwa gelar imam besar adalah isapan jempol. Kedua, mereka tidak terima Rizik dipenjara 4 tahun. Mereka otomatis tidak punya motor penggerak Pilpres untuk memenangkan Prabowo dan Anies lagi. Kalaupun Rizik bebas sebelum Pilpres 2024, tetap saja orang yang didukung Rizik dan menjadi tim suksesnya pasti bakal jadi bumerang. Isu SARA akan dimainkan oleh orang lain. Dan entah Anies atau Prabowo harus cari potensial provokmen yang paling sesuai. Mungkin si Raja Singa. Kembali ke pembawa senjata tajam itu, ternyata benar bahwa Dinas KPK menyatakan bahwa cowok bego itu adalah karyawannya. Aneh banget sih, ketika tahu itu karyawan Dinas KPKP, kok langsung dibebaskan? Padahal kan jelas dia ada di tempat demo dan bawa senjata tajam. Apakah ada upaya untuk menyelamatkan wajahnya Anies atau tidak? Saya nggak yakin. Tapi yang pasti, dia ini anak buahnya Anies. Apakah dengan membawa senjata tajam di demo dan ditangkap hanya karena dia anak buahnya Anies, maka malamnya langsung dibebaskan? Semoga saja ada yang bisa menjawab ini dan memberikan konfirmasi agar kita bisa lebih memahami kenapa orang ini dibebaskan. Pendemo pendukung Anies dan Rizik ini bekerja untuk melakukan pengembangan budidaya anggur dan pisau tersebut, katanya dijadikan alat yang sehari-hari digunakan. Digunakan untuk melakukan okulasi batang pohon anggur. Jadi bisa dikatakan begini ya. Jadi ada seorang yang bekerja di Dinas KPKP, lalu kebetulan ada di tempat demo Rizik, kebetulan ditangkap, kebetulan bawa pisau, kebetulan yang membagongkan sekali. Jadi ketapelnya buat apa? Buat nyabit anggur? Saya berharap ada yang bisa memberikan keterangan yang mungkin bisa masuk akal gitu. Kenapa bisa kebetulan gitu sih? Pekerja di bawah Anies Baswedan ini jelas
Kalau lepaskan orang ini hanya karena dia petugas KPKP yang memang kesehariannya bawa pisau, iya aneh banget. Tempatnya jelas, ada di tempat demo. Kenapa dia ditangkap? Juga sepertinya jelas. Orang kalau hanya bawa pisau, lalu ditangkap tiba-tiba, ya aneh dong. Pasti ada yang ia kerjakan dulu, sehingga menarik perhatian aparat dan dia ditangkap. Jadi artinya, orang ini diduga sangat kuat merupakan bagian dari pembela Rizik yang melakukan tindakan yang mencuri perhatian aparat. Saya yakin kok kalau dia nggak ngapa-ngapain atau nggak melakukan tindakan aneh-aneh, aparat pasti diamkan. Alasannya membagongkan. Begitulah Bagong-Bagong.